kemudian kita masuk kepada sesi diskusi ya, Bapak-bapak, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Ternyata Sobat Desa ini sangat antusias untuk berbincang dengan para narasumber. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Rudi, ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Busroni ya. Saat ini banyak ditawarkan bibit durian kaki tiga. Apa kelebihan dan juga keunggulannya? Kemudian bisakah diterapkan untuk bibit buah yang lain, gitu ya Pak? Kemudian ini sekalian karena tentang durian, ada juga pertanyaan dari Bapak Ureda Adi. Apakah durian itu cocok ditanam pada kondisi tanah yang gersang, ya? Bagaimana agar bisa tumbuh subur? Gitu Pak Rudi. Terima kasih Mbak Rahma. Ya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, halo. Ya Pak, bagaimana kelebihan ya. atau keunggulan bibit durian kaki tiga, Pak? Terima kasih. Terkait dengan bibit berkaki tiga, jadi kalau bibit yang biasa itu kan batang bawahnya hanya satu, kemudian akarnya ya hanya dari satu itu saja gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita gunakan bibit berkaki tiga, itu kemampuan untuk menyerap unsur haranya menjadi lebih kuat. Yang pertama itu, kalau unsur haranya dan airnya itu mencukupi, maka kemudian pertumbuhan tanamannya akan jadi lebih cepat. Saya punya pengalaman di tanaman durian, bibit yang berkaki satu itu saat saya tanam itu lebih besar daripada yang berkaki tiga. Tapi setelah setahun kemudian itu pertumbuhannya kalah dengan yang berkaki tiga gitu ya. Nah kemudian di samping pertumbuhannya juga keuntungannya kalau kita punya bibit berkaki tiga, kalau rusak satu kita masih punya dua yang lain sehingga tanamannya akan jadi relatif lebih aman gitu. Kalau rusak dua kita minimal punya satu gitu. Tapi kalau satu rusak dimakan uret atau apa itu maka kemudian akan mati. Nah ini yang kemarin saya amati juga ada beberapa yang kakinya tadinya tiga, kemudian sekarang tinggal dua gitu. Ada kemungkinan satu dimakan uret sehingga mati bagian bawah sehingga tidak punya akar lagi. Yang kedua mungkin karena kena apa istilahnya parang orang nyari rumput juga. Jadi karena tiga satu kena masih ada dua gitu sehingga relatif lebih aman lah kira-kira begitu. Mudah-mudahan nanti hasilnya buahnya menjadi lebih banyak dan lebih baik. Kemudian apakah bisa diterapkan pada tanaman yang lain? Prinsipnya bisa Bapak. Jadi ini sudah diterapkan pada beberapa tanaman termasuk ada alpukat, kemudian pada kakao dan lain-lain. Jadi prinsipnya bisa. Itu hanya sambung biasa saja, hanya kemudian jumlah kakinya atau batang bawahnya menjadi lebih banyak gitu. Bahkan ada yang sampai 5. Kemudian yang pertanyaan kedua Mbak Rahma. Tadi Pak, durian itu ya tanah gersang bisa atau tidak? Jadi begini Bapak, prinsipnya kan tanaman itu membutuhkan kondisi yang subur, sehingga saya kira kalau Bapak punya tanah-tanah yang gersang, prinsipnya kalau bisa sumber airnya harus ada karena untuk kehidupan air itu mutlak gitu ya. Jadi lahan yang tidak subur tadi itu kita coba untuk konversi atau kita ubah menjadi tanah subur. Salah satunya saya kira tadi sudah disampaikan Pak Jaka, bahan organik itu mutlak diperlukan dan itu salah satu komponen yang menyuburkan tanaman. Tadi Pak Jaka juga nanti mungkin silakan Pak Jaka tambahkan mikrobia apa yang harus dimasukkan begitu ya. Jadi mikrobia yang dihasilkan Pak Jaka itu akan potensial sekali apabila diaplikasikan di lahannya Bapak tadi yang gersang tadi. Itu akan membuat kondisi subur ya. Kemudian untuk kondisi yang gersang, untuk apa istilahnya mengantisipasi saat kemarau, saya kira yang tadi saya sampaikan, jadi penggunaan pisang di samping tanaman utama itu akan membantu pada saat musim kemarau. Walaupun nanti pada saat sudah tanamannya sudah besar, sudah kuat, silakan aja pisangnya sudah panen sekali atau dua kali ya, itu dibuang saja. Nanti tidak mengganggu misalnya tadi ada alpukat atau mungkin durian gitu. Begitu Mbak Rahma. Pak Joko mungkin nambahkan itu kaitannya dengan mikrobia karena tanah gersang tadi. Terima kasih Pak Rudi. Saya kira seandainya ada tambahan.
Ya, saya tambahkan Mbak Rohmah. Jadi bahan organik tadi itu penting dan mutlak ya. Dan saya tadi contohkan kita bisa menambah bahan organik itu tidak perlu dari luar ya. Jadi cukup dengan menyisihkan waktu 8 minggu dengan penanaman orok-orok ya. Ketika masih ada hujan dan sebagainya itu juga sangat efektif sekali untuk meningkatkan kesuburan tanahnya. Apalagi kalau orok-oroknya itu kita inokulasi dengan rhizobium yang sesuai dan dengan mikorrhiza, maka produktivitas dan pertumbuhan orok-oroknya itu juga menjadi maksimum ya, sehingga biomasa yang dihasilkan juga sangat tinggi. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita merubah tanah yang gersang itu menjadi tanah yang subur, karena dengan bahan organik yang tinggi itu nanti daya ikat terhadap air, daya ikat terhadap unsur hara dan juga kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu akan jauh lebih baik dan tanahnya akan menjadi tanah yang subur. Terima kasih Mbak Fatkiah. Pak Jaka matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi masih terkait dengan durian Bapak, dari Pak Zainuddin ya, dari Samarinda. Jadi di Kaltim itu pertumbuhan duriannya cukup baik, Pak. Kemudian bunganya lebat, tapi buah yang terbentuk itu hingga umur panen daging buahnya itu keras ya, dapat dikatakan tidak layak konsumsi. Bahkan umur panen durian pada umumnya itu belum matang. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa, Pak? Apakah dari sisi budidayanya, mungkin dari Pak Rudi, atau ini ternyata karena ada OPT? Nah, monggo, Pak. Ini tadi Pak Zainuddin menuliskan pertanyaan untuk Pak Rudi, tapi nanti mungkin dari Pak TH bisa menambahkan, monggo Pak Rudi Rumiyin. Matur nuwun Mbak Rohmah. Jadi ada beberapa faktor saya kira nanti perlu identifikasi lebih detail saya kira. Jadi begini, terkait dengan tanaman durian yang mungkin katakanlah istilahnya sudah waktunya matang kok mengkal misalnya gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan, atau mungkin matang tapi tidak enak, ini kaitannya dengan nutrisi juga bisa. Saya kira kalau terkait dengan nutrisi itu nanti terkait dengan unsur P dan K-nya. Nah, tetapi saya kira juga bisa juga kalau pada kakao itu udah matang tapi bijinya juga mengkal, nggak bisa dilepas gitu ya. Itu karena hama juga lah. Ini saya kira perlu istilahnya informasi yang detail atau investigasi begitu lebih awal. Ini sebabnya apa dan sebenarnya, sehingga pemecahannya itu sesuai dengan penyebabnya. Karena kalau penyebabnya belum jelas, saya kira juga agak susah untuk memberikan rekomendasi yang tepat itu. Monggo Pak Trijoko mungkin akan menambahkan. Monggo Pak TH, Anda menambahkan Pak? Terima kasih Pak Rudi. Jadi terkait dengan hama penyakit, kalau itu tidak ada gambaran mengenai luka atau mengenai mungkin layunya tanaman atau rusaknya akar, mungkin bukan karena hama. Tapi tadi menurut penjelasannya itu buahnya keras ya, kemudian bunganya banyak yang tidak dijelaskan nutrisi. Tapi kalau penyakit itu ya saya gambarkan itu bukan penyakit karena mikrobia, tapi penyakit abiotik ya, penyakit yang bisa disebabkan karena faktor lingkungan ya. Itu memang dari ilmu tanaman yang dijelaskan Pak Rudi ini sangat relevan bahwa di situ mungkin spesifikasi durian itu sangat tergantung oleh lokasi ya, kondisi iklim mikro atau kondisi tanah yang berbeda, sifat keasaman ya, komposisi hara yang ada dalam tanah itu sangat berpengaruh pada kenampakan yang ada pada hasil tanaman. Saya kira itu perlu klarifikasi lebih lanjut Mbak Rohmah atau Mbak Moderator. Terima kasih. Matur nuwun Pak Jaka. Ini selain durian, ada juga yang bertanya dari Ibu Permatasari, menanam sawo
tapi kalau berbunga itu selalu tidak jadi. Nah, bunganya layu dan menghitam. Itu karena apa, Pak TH? Layu menghitam. Wah, kalau mohon maaf kalau nggak ada gambaran secara khusus, agak ini sulit ya, Pak. agak sulit ya klarifikasi ya. Cuman Oke. kalau dari aspek fisiologi, mungkin Pak Rudi juga bisa menjelaskan bentuk-bentuk itu, misalkan bunga sawo yang secara ini kan belum jadi buahnya itu ya, ya kan? Iya, jadi berbunga tapi mungkin gagal berbuah gitu, Pak. Iya, bunga gagal berbuah sehingga bunganya menghitam, yaitu bunga menghitam karena hitamnya itu kering secara fisiologis ya, secara fisiologis dia memang kering. Nah, tapi kalau gangguan penyakit atau gangguan hama mungkin masih segar kemudian jatuh. Ya, itu butuh klarifikasi lebih lanjut. Terima kasih. Pak Ternuwun, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tanaman buah ya, sekarang kita ke melon, Pak. Nah, pertanyaan untuk Pak Rudi, kapan waktu yang tepat untuk mengawinkan putik tanaman melon agar maksimal pembuahannya, Pak? Kemudian dalam satu pohon, sebaiknya berapa biji yang dipertahankan hingga panen? Monggo, Pak. Terima kasih, Mbak Rahma. Sebenarnya tanaman melon ini itu termasuk tanaman yang cross pollinated ya. Jadi apa namanya, kalau di dalam populasi itu sudah ada serangga, sudah nggak perlu dilakukan hand pollination gitu ya. Artinya dibantu dengan penyerbukan buatan begitu. Jadi kapan waktunya ya, saya kira kalau di lapangan itu kalau banyak penyerbuk saya kira sudah nggak masalah. Hanya kemudian yang perlu dipertahankan itu berapa. Ini biasanya tergantung pada apa namanya tujuan dari produksinya, ukurannya seberapa dan seterusnya. Kalau biasanya itu yang dipertahankan satu supaya menghasilkan ukuran buah yang grade-nya maksimal gitu ya. Tapi ada juga yang memberikan atau membiarkan tanaman itu menghasilkan dua buah sehingga ukurannya ukuran sedang begitu. Tapi kalau kita mengarah ke apa namanya yang ukuran tertentu, kemudian seragam dan seterusnya, itu memang harus ada pengaturan termasuk nutrisi juga ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Jaka dengan greenhouse dan seterusnya, itu ukurannya akan bisa diatur supaya seragam, karena kalau apa istilahnya mutu buah itu biasanya salah satunya adalah dicirikan oleh ukuran yang seragam. Jadi tidak ada yang misalnya besar, kecil, kemudian sedang gitu ya. Jadi ukurannya sudah seragam semua, itu biasanya memang sudah disetting termasuk nutrisinya juga, asupannya seberapa, kemudian jumlah buahnya gitu Mbak Roma. Tapi kalau untuk maksimal ya satu gitu ya, jangan terlalu dekat dengan pangkal tanaman gitu, agak naik supaya dia sumber fotosintesnya itu menjadi lebih banyak ketika limbungnya itu berkembang atau buahnya itu berkembang. Turun. Matur nuwun, Pak. Itu ya tadi, jadi Pak Ridwan, buah melonnya bisa disisakan satu. Kemudian masih terkait melon, ini pertanyaan dari Ibu Asih Farmia. Bagaimana mengatasi virus pada melon? Monggo ini Pak TH atau Pak Jaka nggih? Atau dua-duanya mungkin bisa. Nggih, monggo. Ya. Pak TH dulu. Nanti Pak Jaka nanti imunisasinya ya. Tapi kalau dari aspek penyebabnya, karena virus itu dibawa oleh vektor ya, yang bisa dilakukan adalah bagaimana mencegah vektor itu bisa masuk ke pertanaman ya, ke pertanaman melon. Nah, kalau melon itu ditanam secara terbuka, ya memang resiko terserang virus memang cukup lebih tinggi dibandingkan melon yang ditanam pada kondisi tertutup, misalkan greenhouse. Nah, greenhouse itu ditujukan apa? Supaya serangga vektor dalam misalnya kutu-kutu tanaman yang jadi vektor virusnya itu tidak masuk, sehingga itu kenapa ada greenhouse, ya, di screen supaya tidak masuk. Itu saja, ya. Tapi kalau sudah virus masuk ke tanaman, nah ini ada strategi yang dilakukan oleh Pak Joko ya, karena virus itu ini adalah bisa masuk ke jaringan tanaman, ini masuk dalam proses fisiologi. Monggo Pak Jaka. Saya nambahkan ya Mbak. Jadi
Yang paling baik kita lakukan adalah pencegahan. Nah, untuk mencegah itu tadi sampaikan Pak TH itu adalah vektornya yang pertama. Yang kedua itu adalah kita membekali tanaman supaya tanamannya lebih tahan. Salah satu mekanisme yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit itu adalah dengan menginduksi ya. Jadi menginduksi ini bisa dengan cara biologis ya, dengan biologis, dengan bakteri-bakteri yang menguntungkan, atau yang sering kami lakukan itu dengan mikorisa. Di mikorisa itu sebenarnya juga salah satu cara untuk membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit ya, karena di situ timbul efek priming atau induksi ketahanan pada tanaman. Kemudian juga belakangan itu juga banyak dikembangkan apa yang disebut sebagai elisitor ya. Elisitor itu sebenarnya juga digunakan untuk membuat tanaman lebih tahan. Jadi biasanya elisitor itu senyawanya mirip-mirip dengan senyawa yang dihasilkan oleh patogen ya. Jadi misalnya elisitor untuk tanaman, untuk jamur itu bisa juga dengan kitin oligosakarida seperti nanokitosan tadi itu juga digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan penyakit tadi. Salah satunya adalah virus. Begitu Mbak, terima kasih. Baik, matur nuwun Pak. Berikutnya kita ke komoditas bawang merah ya Pak. Nah, pertanyaan untuk Pak Rudi, bagaimana tips menanam bawang merah dari biji? Dari Mbak Melina Vega. Soalnya punya saya tidak tumbuh. Nah, gimana Pak? Nah, ini pertanyaannya ke Mbak penanya. Bijinya sudah disimpan berapa lama gitu ya? Berapa lama dan di mana gitu? Nah, ini harus tahu. Jadi gini, prinsipnya kalau bijinya itu biji yang baik itu sebenarnya tidak susah gitu ya. Hanya kita dengan proses pengecapan biasa, mau misalnya dikasih air hangat-hangat kuku 1-2 jam, kemudian setelah itu dibungkus dengan kain atau kertas basah 1 malam, besoknya disemai begitu bisa. Atau kalau nggak telaten ya langsung saja, hanya kita nggak ngerti apakah kemudian yang kita semai nanti akan tumbuh atau tidak begitu ya. Jadi ada 2 metode itu. Nah, kemudian semainya karena ini nanti akan dipindah itu, kalau bisa satu menggunakan soil block, atau kemudian kalau ada bekas-bekas telur, wadah telur itu yang brojul gitu ya, itu juga bisa. Setiap lubang itu dikasih 1, sehingga nanti ketika nanam ya tinggal nyoba atau ngambil dari situ aja. Atau dengan pot tray. Hanya pot tray itu mahal untuk di lapangan saya kira ya. Kalau yang murah cabutan, hanya kalau benih cabutan itu kan persentase hidupnya, atau nanti orang Jawa bilang rentak gitu ya, karena dia dicabut gitu sehingga mungkin sebagian akarnya putus dan seterusnya, sehingga pertumbuhannya tidak langsung tumbuh begitu, mungkin mengalami kelayuan sebentar gitu. Tapi biasanya kalau bawang merah mudah membentuk akar yang baru, sehingga persentase kematiannya juga tidak terlalu tinggi. Cuma kalau yang dari tadi soil block atau pot tray atau yang model bekas wadah telur itu biasanya akan langsung tumbuh gitu, sehingga lebih cepat. Itu Mbak Roma. Jadi kuncinya sudah disimpan berapa lama gitu lah. Kalau lama sekali ya, apalagi di suhu ruangan gitu, akan cepat turun. Iya, baik matur nuwun. Jadi memang untuk bawang merah yang ditanam dari biji ya perlakuannya harus ini ya Pak, lebih detail. Kemudian masih terkait dengan bawang merah Pak, dari Ibu Kasidah dari Kulon Progo. Nah, kalau menanam bawang merah dari biji ini, kalaupun bisa tumbuh, pasti kok banyak yang busuk ya bawang merahnya. Itu kenapa dan bagaimana solusinya kalau busuk? Kemudian dari Bapak Kardi, kenapa bawang merah selalu dimakan ulat? Nah, monggo Pak TH, ini ada bawang merah yang mudah busuk, terus ada juga bawang merah yang selalu dimakan ulat. Ya, terima kasih
Mbak Ramah, jadi Ibu dan Bapak dari Kulon Progo ya. Jadi itu tadi dari biji mesti busuk kalau di bumbinya ya gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau ulat itu memang ada ulat yang memang spesifik makan bawang merah, namanya ulat bawang ya, ulat gerayak bawang. Ya, itu kalau Bapak Ibu petani pengen mengendalikan itu memang harus seintensif mungkin ya. Intensif artinya apa? Bahwa hama itu akan datang di pertanaman sejak tanaman masih dini, baru umur 1 minggu 2 minggu udah datang itu. Dan biasanya petani tahu-tahu sudah dimakan ulat. Ya, kalau cara petani di daerah Jawa Timur di Probolinggo ya, itu mereka menggunakan sistem barier atau pencegahan pupu atau induknya ulat itu masuk ke pertanaman ya. Kalau tadi melon dengan screen, nah kalau ini semacam di kerudung, di kelambu seperti menanam tembakau bawah naungan. Nah, ini cara petani Probolinggo di Jawa Timur. Cuman ini terkesan agak mahal, cuman ini bisa lebih dari 1 kali pakai, sehingga itu ada hitung-hitungan kalau luasannya nggak nyampe 2000 meter itu bisa diperhitungkan itu. Itu pupunya nggak masuk. Jadi ada beberapa, mungkin Ibu dari Kulon Progo nanti bisa bertanya lanjut ke Desa F ya, nanti di Desa F nanti kita share contoh gambar yang ada di Probolinggo, atau searching juga ada bagaimana pengelolaan hama ulat bawang pada bawang merah ya. Nah, tapi kalau melalui tadi yang busuk, nah ini busuknya kita belum tahu persis apakah disebabkan oleh patogen ya, atau belum tua ya, ini kita belum tahu persis ya. Apakah bawangnya untuk benih ya, kita belum tahu persis. Tapi yang jelas untuk bawang itu memang ada spesifikasi ulat bawangnya. Demikian Mbak Rahma. Masih mute, Mbak. Mohon maaf. Ya, Pak Jaka ada tambahan buatan Pak terkait bawang merah yang busuk ini tadi? Atau sudah cukup dari Pak? Cukup, Pak. Cukup, Mbak. Oh, iya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Rina ya, dari Politeknik LPP Yogyakarta, kemudian juga dari Zaki. Ini sama-sama menanyakan terkait benih gitu ya Pak, tetapi berbeda benihnya. Untuk Ibu Rina ini menanyakan memiliki benih bunga matahari Pak yang sudah cukup lama, umurnya 1,5 tahun, kemudian mungkin baru sempat disemai gitu ya. Nah, pas ditanam ini tidak bisa tumbuh. Kemudian apakah ada perlakuan agar bisa ditanam? Itu kemudian yang dari Zaki, ini benihnya cabai, sama juga pada saat menyemai masalahnya benihnya banyak yang tidak tumbuh. Nah, ini kira-kira perlakuan benih itu seperti apa Pak seharusnya? Monggo Pak Rudi. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Jadi tanaman, ketika kita memproduksi tanaman itu kunci pertama memang benih gitu ya. Sehingga kalau kita mau ke arah produksi ya memang benihnya harus disiapkan, dan kalau bisa memang benih unggul gitu ya. Dari si varietasnya memang unggul, kemudian proses produksi benihnya itu juga bermutu gitu. Artinya kan kalau bermutu itu ada sertifikasi dan seterusnya. Nah, hanya kemudian kalau sudah sampai ke Bapak Ibu kemudian disimpan, ini simpannya kalau bisa memang di kulkas gitu ya, agak dingin suhunya, sehingga punya durasi waktu yang cukup panjang agar tetap hidup. Nah, kalau misalnya itu bunga matahari dan itu istilahnya koleksi spesial, mungkin bisa digunakan trisodium fosfat. Ini mungkin kaitannya Pak Trijoko mungkin lebih tahu nanti ya. Tapi itu bisa untuk meningkatkan kualitas daya tambahnya. Jadi ini pestisida tapi berefek pada kualitas pertambahannya begitu. Jadi kalau itu merupakan koleksi yang sangat berharga yang tidak bisa tergantikan gitu ya. Tapi kalau bisa tergantikan ya beli yang baru saja, mungkin akan lebih baik gitu, karena tanaman bijinya
memang benar-benar baru dan kemudian akan tumbuh menjadi baik. Tapi kalau misalnya itu tadi koleksi yang sangat berharga yang tidak ada gantinya, dicoba dengan trisodium fosfat coba. Ini juga sudah banyak digunakan oleh teman-teman di perusahaan-perusahaan swasta juga. Matur nuwun. Jaya matur nuwun. Berikutnya ini ada pertanyaan tentang kelengkeng, Pak. Ya, izin bertanya untuk Pak Rudi dari Ibu Tri Wahyuni di Bantul. Kami mempunyai tanaman kelengkeng, Pak, sudah 5 tahun belum berbuah. Ya, sudah dilukai, kemudian pakai ZPT, tapi belum ada tanda-tanda berbuah. Ya, sama juga pertanyaan dari King Agus. Itu juga sama, Pak, kelengkengnya tidak bisa berbuah tapi sudah 7 tahun. Nah, yang satu 5 tahun, yang satu 7 tahun. Atas pundi Pak Rudi? Nggih, matur nuwun. Jadi gini, mungkin kalau hanya itu perlu informasi yang lebih detail gitu ya. Artinya begini, kelengkengnya itu berasal dari mana, kemudian apakah dari biji atau bibitnya merupakan hasil sambungan gitu ya. Kalau dari biji gitu ya memang wajar lah, artinya dia perlu proses pertumbuhan sebelum dewasa. Kalau seperti manusia ya belum akil balik lah kira-kira begitu ya. Jadi ini perlu waktu lebih lama. Nah, akan lebih baik bibit itu merupakan hasil sambungan atau ovulasi atau apa, prinsipnya perbanyakan bukan generatif, artinya yang suruh berbuah atau yang tumbuh ke atas itu merupakan bagian yang sudah dewasa, gitu ya, ditempel, disambung, dicangkok dan seterusnya. Nah, kemudian kalau terkait dengan sekian tahun belum berbuah, itu ada beberapa teori yang bisa kita aplikasikan sebenarnya. Pertama, mungkin tanamannya terlalu subur juga bisa. Jadi tanamannya itu kalau kita melihat pertumbuhan tanaman itu ada pertumbuhan generatif dan vegetatif. Jadi kalau vegetatifnya itu dominan, maka kemudian susah untuk berbelok ke arah generatif. Oleh sebab itu, untuk membelokkan, satu terkait dengan nutrisi. Nutrisinya diperbanyak, P-nya, ya, N-nya dikurangi. Kemudian terkait dengan air, jangan terlalu banyak air, atau kalau perlu dilakukan stres dulu. Kalau dalam pot saya kira bisa diperlakukan dengan model stres air. Kemudian tadi nutrisinya N-nya dikurangi begitu. Biasanya pertumbuhan vegetatifnya ditekan supaya tanaman itu punya naluri menghasilkan keturunan gitu. Itu mirip-mirip dengan tanaman semusim juga. Ketika tanamannya itu stres gitu, maka kemudian dia akan masuk ke fase generatif dan menghasilkan bunga. Ya, beberapa pohon buah-buahan sekarang sudah mulai berbunga begitu karena hujannya sudah berkurang gitu ya. Nah, itu saya kira Mbak Roma itu perlu dicoba sehingga nanti CN rasio dari tanaman atau mungkin hormonnya itu akan sesuai untuk menginduksi pembungaan. Kalau mau menggunakan obat, saya kira juga ada model boosting ya. Jadi kalau yang itu biasanya dilakukan penyemprotan, tapi kalau yang kelengkeng mata lada itu biasanya dari kecil sudah bisa berbuah gitu ya. Saya kebetulan kemarin nanam gitu, setengah tahun kemudian muncul buahnya, tapi tanamannya masih pendek gitu ya. Jadi ada dua klaster bunga, jadi rong dompol orang Jawa bilang begitu. Tapi tanamannya masih kecil. Itu mata lada ya. Kalau yang itu memang perlu booster. Pak Joko mungkin punya boosternya atau bisa menawarkan di sini. Silakan Pak Joko. Ya Pak Jaka, sekalian juga karena memang tadi ada beberapa pertanyaan untuk mendapatkan produk seperti Kitosan dan lain-lain yang tadi Bapak paparkan juga, itu bagaimana caranya. Nah, silahkan Pak. Terima kasih. Jadi kalau booster untuk kelengkeng itu yang ada di sekitar kita itu sebenarnya pemutih baju ya, atau yang kalau merek yang paling banyak itu Baiklin itu ya. Baiklin itu sebenarnya secara riset sudah dilakukan di banyak negara ya. Itu tapi nanti konsentrasinya dilihat lagi di internet ya. Saya nggak hafal konsentrasinya. Jadi Baiklin itu diencerkan dalam air, kemudian nanti disemprotkan pada 5
lingkar kanopi dari kelengkengnya. Nanti setelah itu kelengkengnya akan masuk ke fase pembungaan, ya. Tapi jangan tidak semuanya juga langsung berbunga, tergantung jenisnya juga. Jadi pernah ada dosen pertanian itu minta saran ke saya, kemudian saya buatkan larutan dari pemutih tadi, dikasihkan di keponakannya, itu berbunga dengan baik. Karena dia punya dia nggak berbunga, dia disemprot lagi, dan yang terjadi adalah kelengkengnya mati, ya. Jadi kalau terlalu banyak itu akan mati. Jadi prinsipnya kalau baiklin itu sebenarnya adalah membuat stres dari ujung akar. Jadi baiklin itu adalah oksidator, ya. Klorok itu adalah oksidator. Itu pada dosis rendah itu dia akan membakar ujung-ujung akar dari kelengkeng, sehingga kelengkengnya terancam mati, sehingga dia akan nalurinya akan memproduksi bunga dan akan berbiji. Itu naluri makhluk hidup, ya. Kemudian juga kalau Pak Itoh itu biasanya dibur, ya, dibur kemudian dimasukin senyawa. Itu juga saya kira itu juga bagaimana membuat tanaman stres. Dan saya kira di Jawa Tengah itu ada kebun buah yang Zanzibar, ya, dulu namanya Zanzibar, itu juga seringkali membuahkan kelengkeng itu di luar musim. Tapi yang terjadi tampaknya juga kelengkeng-kelengkengnya itu setelah sekian lama itu menjadi tidak sehat. Jadi kalau dipaksa juga tanaman juga akan rusak. Kemudian terkait dengan pertanyaan nanokitosan itu adalah dibuat dari, salah satunya adalah dari kitosan yang dilarutkan dalam asam kemudian dinetralkan kembali, ya. Itu ada beberapa di literatur, itu bisa dilihat, atau mungkin di publikasi bisa dilihat, dan konsentrasinya rendah. Itu saya lihat di lereng Merbabu itu juga ada yang sudah diajari membuatnya, ya. Atau beli di toko juga ada, saya kira. Tapi membuat itu jauh lebih murah, karena kalau kita beli kitosannya secara online sekilo 50.000, nanti itu bisa jadi 1.000 liter untuk membuat nanokitosan. Jadi bahannya itu ada asam astat sama untuk menetralkan itu adalah amonium hidroksida, ya, atau amonia, ya. Tapi memang bahannya cukup keras, jadi harus hati-hati. Juga ada yang cara lain tapi tampaknya produksinya lebih mahal. Jadi bisa dibuat sendiri dan banyak di literatur bisa dilihat. Begitu Mbak Rahma. Terima kasih. Sekalian Pak Jaka, ada yang menanyakan, ini Ibu Widianti dari Klaten, bagaimana mengisolasi Bacillus dan Mycorrhiza, Pak? Ya, Pak Jaka. Jadi itu juga bisa dilakukan. Jadi di jurnal-jurnal ataupun di literatur banyak disebutkan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendapatkan Mycorrhiza maupun Bacillus yang sesuai. Sesuai itu masing-masing tanaman itu mempunyai kesesuaian yang spesifik, ya. Jadi bahkan varietas tanaman itu juga berbeda-beda tanggapannya terhadap inokulasi mikroba, ya. Jadi harus dipilih yang memang dia itu responsif dan bisa merekrut mikroba-mikroba menguntungkan. Jadi kalau mendapatkan yang ideal itu ya yang sesuai dan unggul, ya. Jadi unggul itu kalau kita gambarkan pemain bola itu, kita bisa lihat, misalnya saya nendang bola, kemudian Bambang Pamungkas nendang bola, kemudian Ronaldo nendang bola, itu jarak tendangannya kan berbeda-beda. Jadi yang kita cari yang seperti Ronaldo, seperti Messi, atau seperti pemain-pemain dunia itu, ya. Itu yang punya kemampuan yang seperti itu, dan itu bisa dipilih. Misalnya di lapangan atau di lahan mungkin bisa kita dapatkan. Kalau kita bisa dapatkan yang unggul itu, kemudian sesuai dengan tanaman dan varietas tanamannya harus kita pilih, akan menghasilkan yang paling baik. Sebagai contoh misalnya pada tebu, ya, tebu yang ada di lapangan itu varietasnya macam-macam. Itu salah satu yang cukup responsif yang kita temukan misalnya bulu lawang. Bulu lawang itu sangat responsif sehingga kita
ketika kita inokulasi dengan mikorrhiza ini bisa kenaikannya bisa berlipat-lipat ya. Jadi pemahaman mengenai hubungan tanaman, mikroba tanaman, kemudian antar mikroba sendiri itu menjadi landasan yang sangat penting. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak. Ini ternyata pertanyaannya masih sangat banyak ya Pak. Saya berusaha pilih untuk yang sekiranya ini juga cukup mewakili pertanyaan yang lain gitu ya. Mohon maaf Sobat Desa yang kalau misalnya pertanyaannya belum bisa saya bacakan karena keterbatasan waktu, nanti bisa menanyakan di fitur tanya jawab ya di aplikasi Desa Apps. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Triharjaka dari Bapak Fitrawan. Permasalahan umum dalam pengembangan produk tanaman horti itu kan salah satunya peningkatan. Pertanyaannya, apa rekomendasi pupuk yang sebaiknya digunakan untuk tanaman tomat, Pak, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas gitu. Kemudian sekalian ya Pak, ini karena horti banyak sekali yang menanyakan juga tentang cabai. Nah, ada yang layu, ada yang keriting dan macam-macam penyakit pada cabai ini. Seperti apa Pak penanganannya? Oke, mungkin bisa secara singkat saja Pak. Saya matur nuwun. Terima kasih. Untuk nutrisi saya kira bidangnya Pak Rudi ya. Itu kalau bagaimana tomat menjadi buah yang bagus ya. Cuman kalau terkait dengan cabai ada yang keriting, ada yang kuning, ada yang layu. Itu semua berhubungan dengan mikrobia ya. Jadi yang pertama dari yang keriting kuning itu kan karena virus. Nah, langkah pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jaka bagaimana pencegahan vektornya ya. Vektor dicegah supaya tidak bisa langsung berinteraksi dengan tanaman cabai sehingga tidak menularkan virusnya. Kalau terpasannya tidak bisa mengendalikan vektornya sehingga itu yang dilakukan adalah mengimunisasi tanaman cabainya dari pembibitan ya, itu dengan medianya perlakuan dengan tadi ada mikorrhiza, kemudian ada basilusnya. Nah, kemudian kalau sudah di tanamannya itu dilakukan dengan penyemprotannya ya. Nah, kemudian kalau itu layu kan karena jamur. Nah, jamur itu juga prinsipnya adalah ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen ya. Penyebab layu banyak, cuma salah satu contoh adalah jamur namanya jamur fusarium ya, itu kalau secara hayati itu bisa dilakukan dengan pencegahan pemberian mikrobia sebelum tanam ya, itu namanya jamur antagonis. Tadi di penjelasan ada jamur antagonis seperti trichoderma, ada Gliocadium ya, tapi itu bisa ditingkatkan melalui penambahan pupuk hayati ya, yang seperti dipraktekkan Pak Jaka Widata tadi melalui drum-drum tadi. Itu salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan tanaman atau meningkatkan kesehatan tanaman, ya, meminimalkan infeksi patogen atau meminimalkan jumlah patogen di dalam tanah, sehingga yang ada adalah tanaman lebih banyak mendapatkan asupan nutrisi untuk pertumbuhan. Jadi di sini lebih cepat tumbuhnya dibandingkan infeksi patogen. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Saya sedikit menanyakan, kalau upaya preventif dengan penggunaan trichoderma dan lain-lain itu apakah bisa dikombinasikan dengan penggunaan obat-obatan yang sintetis ya Pak? Ya, terima kasih. Jadi selagi itu tidak bersifat antagonis, artinya ini trichoderma itu kan dari jamur. Nah, jamur untuk mencegah infeksi jamur, ada jamur tular tanah. Sehingga kalau di tanah itu sering digunakan fungisida ya atau sintetik, nah trichodermanya juga ikut mati. Nah, sehingga tadi dikatakan bahwa pestisida kimia itu boleh digunakan selagi itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau itu sudah dikasih trichoderma sebelum tanam, itu kan upaya pencegahan. Nah, kalau terpaksanya sudah dikasih kok masih ada layu ya, pakai fungisida, ya boleh saja. Cuma kan tidak campur itu ya, tidak bareng gitu. Terima kasih. Baik. Kemudian Pak Rudi tadi mungkin akan menambahkan terkait dengan tomat, nutrisi untuk tomat. Oke, terima kasih Mbak Rahma.
kaitannya nutrisi untuk tomat saya kira prinsipnya adalah satu, kalau sudah masuk ke fase generatif itu yang perlu dijaga adalah P-nya dan K-nya ya. Kemudian juga supaya tidak busuk ujungnya itu kan kadang-kadang ada busuk hitam-hitam itu ya. Itu bukan karena penyakit tapi karena kekurangan nutrisi terutama kalsium ya, Ca gitu ya. Jadi itu yang perlu sama MG atau kalau Bapak Ibu ya membelinya yang unsur-unsur mikro begitu ya, supaya nanti tanamannya tidak busuk di bagian ujung. Saya kira itu yang dan juga jangan kekeringan. Itu aja Mbak Roma saya kira. Sebenarnya karena kita baik ya monggo. Iya Pak. Sudah, pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Rudi dari Ibu Ninyoman Gunantarini, kasih distribusi dan cadangan pangan dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Denpasar. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan jenis tanaman yang bisa ditumpang sari, Pak? Serta perlakuan pada awal pertanaman itu apa perlu ditambahkan pupuk baru saat tanamannya diganti untuk yang tumpang sari tadi? Itu, Pak. Terima kasih. Prinsipnya untuk yang tumpang sari atau tumpang gilir ya, tadi sebenarnya lebih cocok tumpang gilir gitu karena tumbuhnya nanti overlapping gitu ya. Kalau tumpang sari kan dia ya tumbuhnya bareng-bareng gitu. Nah, yang perlu dilihat adalah satu, bahwa dua-duanya harus bisa hidup dampingan begitu ya. Artinya begini, ketika yang satu itu membutuhkan pertumbuhan optimal, itu yang satunya harus sudah dicabut atau sudah dipanen gitu ya, sehingga nanti ketika katakanlah misalnya tadi ketika tanaman cabai sama peceh sama kol itu ditanam bareng, pecehnya itu kemudian dipanen lebih duluan. Nah, pada saat pecehnya dipanen, maka kemudian cabenya itu pada saat mempeng-mempengi atau pada saat pertumbuhan maksimal ya, cepat sekali pertumbuhannya. Nah, maka kemudian itu tumbuh maksimal dan yang kolnya kemudian setelah itu bisa dipanen. Nah, pada saat tanaman cabenya sudah mau habis panennya, maka di bawahnya ditanami lagi. Nah, penanaman di bawahnya ini kan mungkin akan menjadikan pertanyaan, dia kan tidak dapatkan sinar matahari atau sedikit. Ya tidak apa-apa, itu malah menjadi semacam naungan gitu ya. Jadi ada pertumbuhan yang optimal untuk tanaman yang baru ditanam, sehingga ada semacam naungan dan dia tidak terpapar panas secara maksimal. Nah, ketika ini sudah mulai tumbuh maksimal, maka kemudian cabenya dibongkar dan dia akan tumbuh cepat sekali, Mbak. Jadi yang harus diperhitungkan itu tadi. Kalau terkait dengan pupuk, saya kira karena ini kita panen terus ya, pemupukannya harus lebih rutin lagi. Artinya ketika ada tanaman baru yang tumbuh akan maksimal, maka kemudian pemupukannya tambah lagi dengan dosis sesuai dengan apa yang untuk tanaman masing-masing gitu. Matur nuwun sangat Pak Rudi. Jadi Sobat Desa, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa dibacakan ya. Sekali lagi Sobat Desa bisa menanyakan pada fitur tanya jawab di aplikasi Desa Apps. Nah, sebelum menutup acara Bincang Desa siang hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan pada diskusi kita hari ini. Bahwa budidaya tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal itu kita perlu menempatkan tanaman pada lingkungan yang sehat, menyiapkan bibit yang baik dengan air yang cukup dan juga nutrisi, kemudian bagaimana bisa melindungi dari OPT, menyiapkan bahan organik yang cukup gitu ya, serta menanam pada musim yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi gagal panen akibat gangguan OPT itu kita harus mengenali kondisi iklim sebagai pemicu munculnya serangan tadi OPT ya, dan kita juga harus menerapkan sistem budidaya tanaman yang sehat yang tetap menjaga keragaman hayati, mengoptimalkan penggunaan pupuk dan juga pestisida hayati serta menggunakan obat-obatan atau pestisida kimia dengan bijaksana. Nah, demikian Sobat Desa acara Bincang Desa kelima sesi 2 pada hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada ketiga narasumber, Pak Rudi, Pak Jaka, dan juga Pak Triharjaka. Terima kasih sekali atas pemaparan yang sangat lengkap dan juga sangat inspiratif. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pula kepada seluruh Sobat Desa, dimanapun Anda berada, sudah semangat mengikuti acara Bincang Desa.
Saya di sini mewakili tim Bincang Desa, sekaligus pengelola Desa Apps UGM, memohon maaf jika ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Nah, nantikan Bincang Desa berikutnya ya, yang tentunya akan hadir dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Ikuti terus Instagram kami di @desaapps.ugm dan juga subscribe channel YouTube kami di Agrisia Channel untuk mendapatkan ilmu seputar agrokompleks.